Salam productivity. Video kali ini kita membahas byproduct. Byproduct ini merupakan seringkali dikatakan waste ya. Waste produk dari satu manufaktur ya, satu pabrik yang menghasilkan produk tertentu. Nah, byproduct ini seringkali malah menjadi cost ya, bukan menjadi pendapatan ya. Bahkan ini menjadi cost center di byproduct ya, atau limbah tadinya. Tapi ada juga banyak ya perusahaan yang menjual limbah tersebut. Tetapi banyak juga perusahaan yang tidak tahu atau tidak dianggap ini adalah waste ya. Ya, kita juga tidak tahu apakah waste ini dalam perhitungan menjadi cost of product atau COGS-nya atau HPP ya. Nah, tapi yang pasti eh, sebenarnya ini adalah potensi ya, potensi. Menurut kami dari beberapa pengalaman kami, eh, waste dari produk ya, itu bisa menjadi satu new product ya, yang bisa dikatakan by product atau produk sampingan yang bahkan menjadi eh, produk yang unggul ya. Ada pengalaman di satu perusahaan peternakan ya, agrobisnis ya. Mereka peternakan dari mulai hulu ke hilir ya. Nah, jadi dari ayamnya juga, bahkan dari bibit jagung yang untuk pakan dan produk pakan, peternakannya, sampai pada ada juga yang membuat, dia bahkan membuat nugget ya, food processing, atau dia juga punya RPH ya, rumah potong hewannya untuk ayamnya ya. Nah, dia melakukan, perusahaan ini melakukan ada byproduct dari RPH-nya, yaitu bulunya, bulu ayam tadi, itu bahkan dia kelola, dia menjadikan chicken feeder meal ya, atau tepung bulu ayam ya, yang bisa menjadi salah satu komponen dari pakan yang bermanfaat buat pertumbuhan ayam ya. Jadi bulu ayam tadi diubahnya ya, dilakukan proses dan menjadi satu pabrik ya, satu pabrik dan perusahaan baru ya namanya, maksudnya perusahaan yang berbeda, organisasi yang berbeda ya. Dia bangun satu pabrik manufaktur khusus untuk chicken feeder mill ya. Nah, ini dia masih menjual ke internal ya, mungkin saja dia sudah menjual ke eksternal perusahaannya dia ya, di eksternal perusahaan lain yang serupa, yang produk pakan yang membutuhkan chicken feeder meal, bahkan ini banyak diimpor ya dari luar ya. Nah, ini kan satu hal yang sangat inovatif ya, dalam hal membuat byproduct ini menjadi produk unggul dan menghasilkan eh, ya, menghasilkan profit yang luar biasa ya. Bahkan kami dengar, kami lihat ya, yang kami tahu itu perusahaan itu konsisten dan profitnya itu sangat baik ya, dan stabil ya, stabil. Bahkan daripada induknya sendiri, perusahaan induknya dia sangat stabil ya. Nah, ini satu inovasi tadi yang kita katakan by product menjadi produk unggulan ya. Nah, ada juga lagi perusahaan-perusahaan lain ya, yang di bidang lain yang kami rasa apakah sudah dilakukan atau belum, rasanya belum pernah kami dengar ya, tapi kami kasih saran, misalnya perusahaan karton box ya, yang mana sisa kartonnya mereka menjadi daur ulang kembali untuk menjadi karton tadi, tapi grade-nya jadi rendah ya. Nah, mungkin saja ini bisa dilakukan by product ini menjadi perusahaan baru lagi, atau anak perusahaannya seperti membuat eh, tray telur ya, tray tempat telur ya, yang mana itu berasal dari kardus apa, karton-karton bekas ya, bisa saja dibuat dari potongan atau sisa-sisa waste tadi dari perusahaan karton box ini, di mana kualitas dari tray telur tadi pasti unggul ya, lebih baik daripada yang karton bekas lainnya, perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan rasanya ini bisa menjadi produk unggulannya ya, salah satu produk unggulan juga nantinya, yang bermanfaat ataupun bikin perusahaan-perusahaan lain yang apa, jenis-jenis bisnis
yang lain, yang mana waste-nya ini tadi, byproduct ini menjadi unggulan, bahkan profitnya bisa stabil, kita tidak tahu ya. Nah, tapi pengalaman kami itu cukup baik ya, dan profitnya sangat stabil ya. Nah, itulah yang mungkin dapat kami sampaikan, byproduct ini sebenarnya bisa menjadi produk unggulan apabila dilakukan inovasi yang tepat, yang efektif. Nah, inilah yang diperlukan eh, marketing yang memikirkan ini, membawain R&D. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa research and development itu ada dua tipe ya. Satu yang riset terhadap technical product, satu harusnya riset pasar ya. Nah, untuk riset pasar. Nah, di bawah marketing, kedua-dua ini harusnya di bawah marketing agar sinkron dan efektif untuk melakukan apapun itu, penetrasi pasar, membuat produk baru, memodifikasi produk baru ya. Nah, baru itu artinya bukan hanya beda 100%, tetapi mungkin modifikasi beberapa hal. By product ini juga bisa dianalisis menjadi satu inovasi terobosan untuk meningkatkan profit perusahaan di bawah marketing tadi. Yang keduanya memiliki dua bagian, satu riset development technical product, dan satu riset untuk market ya, atau riset pasarnya. Nah, inilah yang salah satu tugas penting dari marketing. Jadi jangan ada berpikiran bahwa marketing hanya melakukan penjualan saja ya. Itu akan salah fatal, dan itulah yang jadi nanti akan kendala di tengah jalan, terobosan-terobosan tidak dimiliki, dan akhirnya ya perusahaan tersebut bisa gagal total atau bisa saja mengalami kerugian karena tidak mampu bersaing ya, tidak punya inovasi yang baik. Nah, jadi by product ini sebenarnya menjadi satu eh, yang harus dipikirkan ya, konsep besar yang dulu sering kita dengar, hilirisasi. Sebenarnya itu hilirisasi itu bisa dilakukan secara sederhana dan visible ya, tepat guna juga efektif ya, dalam hal manufaktur sendiri melakukan itu dengan hilirisasi sederhana seperti by product ini ataupun produk-produk lainnya yang mungkin bisa saling terkait, bisa memang dibutuhkan pasar. Nah, makanya kita harus berpikir melakukan, perusahaan itu harus memiliki marketing yang kuat ya, karena marketing inilah yang eh, untuk ke depan satu perusahaan ya, masa depan perusahaan ada di marketing ya, karena membawai R&D-nya untuk technical product dan membawai riset pasar ya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan terkait by product. By product ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang unggulan, solusi inovatif terobosan dari satu perusahaan ya, bukan menjadi gangguan atau masalah. Akhirnya hanya bisa, jangan merasa bisa menjual dengan harga tipis ya, akhirnya ya apakah itu masuk dalam eh, HBP atau COGS-nya, itu by product menjadi satu cost ya, jadi satu cost center ya by product ini, ataukah tidak dihitung malah sama sekali sehingga malah jadi kerugian, kita tidak tahu. Tapi sebaiknya saran kami apabila ingin membuat satu terobosan bahwa perusahaan ini bisa bangkit, perusahaan-perusahaan bisa bangkit, berkembang, dan inovatifnya adalah eh, tingkatkan, manfaatkan by product ini menjadi satu produk unggulan. Bisa menjadi unggulan yang mana saja. Itulah kekuatan daripada marketing di dalam satu organisasi ya. Demikian mungkin kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar, silakan menyampaikannya di kolom komentar agar kita bisa lebih interaktif dalam berdiskusi. Video ini bermanfaat buat eh, kemajuan teman-teman yang bekerja atau memiliki pun ya satu manufaktur ya, ataupun pimpinan manufaktur, ataupun rekan-rekan yang bekerja yang ingin meningkatkan level dari manufakturnya sehingga profit and loss-nya meningkat menjadi profit yang positif, meningkat terus-menerus berkesinambungan. Demikian kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan
bisa di-share kepada teman-teman lainnya. Salam productivity, kita ketemu di video selanjutnya.